Sistem koloid. Kalian pasti pernah makan burger kan? Biasanya di antara lapisan daging burger dan sayur terdapat yang namanya mayones. Nah, kalian tahu nggak bahan pembuat mayones itu apa aja? Ternyata mayones dibuat dari campuran minyak dan telur. Kalau di dalam kimia, campuran itu terdapat 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Nah, mayones inilah yang merupakan koloid. Selain mayones, ada banyak sekali sistem koloid dalam kehidupan kita. Apa sih sistem koloid itu? Yuk kita pelajari. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lainnya yang dicampurkan. Koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Dapat kita bedakan antara koloid, larutan, dan suspensi. Kalau larutan itu sendiri bersifat homogen atau tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid sendiri bersifat homogen dan suspensi sendiri bersifat heterogen. Nah, kalau larutan, semua partikelnya berdimensi besar dari 1 nm, sedangkan koloid partikelnya berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Sedangkan suspensi sendiri partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm. Sedangkan kalau untuk larutan, dia itu mempunyai satu fase, sedangkan koloid mempunyai 2 fase, sedangkan suspensi mempunyai 2 fase. Sedangkan kalau larutan sendiri bersifat stabil, tidak dapat dipisahkan, sedangkan koloid stabil, tidak mudah dipisahkan, dan sedangkan suspensi tidak stabil, mudah terpisah. Perbedaan selanjutnya yaitu kalau larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra, sedangkan suspensi dapat disaring. Kalau larutan penampilannya itu jernih, kalau koloid itu keruh jernih, sedangkan untuk suspensi itu keruh. Nah, contoh larutan yaitu larutan gula, sedangkan contoh koloid yaitu santan, mayones, dan contoh dari suspensi yaitu air kopi. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis koloid. Nah, jenis koloid ini yaitu jika medium pendispersinya ada padat, cair, dan gas. Sedangkan fase terdispersinya, kalau padat dengan padat adalah sol padat, contohnya kaca berwarna, kuningan, perunggu, dan lain sebagainya. Sedangkan medium pendispersinya padat dan fase terdispersinya cair, yaitu emulsi padat, contohnya mentega, keju, mutiara. Sedangkan padat dengan gas, yaitu buih padat, contohnya itu batu apung, spons, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, jika medium pendispersinya cair, kalau fase terdispersinya padat, maka sol, contohnya tinta, cat, tanah liat, dan lain sebagainya. Kalau cair dengan cair, yang dikatakan dengan emulsi, maka contohnya susu, santan, mayones, dan krim wajah, dan lain sebagainya. Sedangkan cair dengan gas, yaitu buih, contohnya itu krim kocok, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau medium pendispersinya gas dan fase terdispersinya padat, maka aerosol padat, contohnya asap, debu, dan lain sebagainya. Jika gas dengan cair, maka aerosol, maka contohnya awan, kabut, embun, vakum semprot, dan lain sebagainya. Jenis-jenis koloid. Pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek
efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari. Saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu. Kedua, gerak Brown. Partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah zigzag dalam medium pendispersi. Ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Misalnya, koloid sel besi 3 hidroksida VO3 yang akan bermuatan positif karena mengadsorpsi ion positif. Keempat, koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid lebih besar dari 100 nanometer. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga menggumpal atau mengeras bagian putih dan kuningnya. Itulah tadi secara singkat materi mengenai sistem koloid, yaitu mulai dari pengertian koloid, jenis-jenis koloid, dan sifat-sifat koloid, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi